Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikabarkan dari penyampaian Gus Faris Abbas. Jadi seperti itu. 4 dosa besar PBNU hari ini, ungkapnya jadi seperti itu. Ini di momen Hall Kiai Fuad Hasyim Buntet Cirebon 29 November 2025. Yang menarik dari penyampaian beliau Gus Faris Abbas adalah 4 dosa besar PBNU hari ini. Dan yang menjadi kritik keras adalah tentang rebutan tambang. Jadi seperti itu. Ini sudah dan keterkaitan saling pecat memecat ini yang bertanggung jawab adalah 3 pucuk pengurus PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar, Gus Yahya, dan Gus Ipul harus dicopot dari Nahdlatul Ulama. Waspadai. Dan kami ungkapkan dari jauh-jauh hari terkait PBNU hari ini, kenapa harus segera berbenah. Dari awal jauh-jauh hari kita sudah memberikan masukan kepada PBNU untuk bersihkan PBNU dari klan Ba'alwi. Ini sebagai kartu merah dari umat Nahdien, tegas seperti itu. Karena begitu begitu bahayanya klan Ba'alwi. Mereka melakukan hegemoni dan doktrinasi dan khurafat. Dan yang menjadi penyampaian Gus Faris adalah yang menghentak ada salah satu dari pengurus PBNU yang jauh dari nalar NKRI dan Pancasila. Bisa kita lihat siapa itu semua, ungkap Gus Faris. Jadi seperti itu. Ini menjadi hal yang mengagetkan kita semua. Tapi memang sudah terdengar ramai bahwa kotak Pandora pembuka adalah Rais Am yang telah mencopot Gus Yahya, yang akhirnya bergemuruh semua masalah terbongkar hingga urusan tambang. Jadi seperti itu. Dan perlu kita kuliti bahwa dari awal PBNU hari ini itu sudah bermasalah, mulai bedum hingga pemecatan dan sebagainya. Ada beberapa kader atau beberapa pengurus dari NU di wilayah provinsi atau wilayah kabupaten yang tidak ditandatangani oleh sekretaris. Jadi salah satu solusi penyampaian dari Gus Faris adalah muktamar luar biasa. Jadi seperti itu. Karena muktamar luar biasa adalah solusi paling tepat. Karena suara dari bawah, aspirasi dari akar rumput hingga PC, PW hingga PB ini menjadi hal yang wajib. Jadi seperti itu. Kita berharap PBNU bisa MLB segerakan dan diungkap lagi oleh Gus Faris. Kalau memang tidak ada MLB, Gus Faris berharap dengan beberapa kelakuan dari pengurus pucuk dari PBNU seperti itu, maka untuk tahun depan di muktamar jangan lagi ada yang mencalonkan dari ketiganya, ungkap Gus Faris.
1 yaitu Gus Yahya, 2 Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Gus Ipul jangan sampai mencalonkan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama yang akan datang. Tapi menurut kami MLB lah yang paling tepat, karena itu suara dari bawah. Jadi seperti itu. Kita dengarkan penyampaian dari Gus Faris, cucu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Kita ikuti videonya. Bukan hanya Gus Yahya yang harus dicopot, Rois Amnya harus dicopot, sekjennya harus dicopot. Segera usulkan untuk mengadakan MLB, muktamar luar biasa. Kalau muktamar luar biasa ini tidak bisa terselenggara di hari ini, boleh kita tunggu sampai muktamar ke depan, tapi dengan catatan ketiga orang ini dimohon untuk tidak mencalonkan diri. Dan yang kedua, saya minta kepada seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan se-Indonesia untuk tidak mencalonkan ketiga orang ini. Sepanjang sejarah, pengurus PBNU dipimpin 3 orang ini adalah masa kepengurusan yang banyak tersandung masalah. Ada seorang kiai sepuh menceritakan kepada saya bahwa di hari ini, Gus, kita ini punya pembesar NU yang anti Pancasila. Kalau orang ini menilai Gus Yahya ini sikapnya tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena mengundang ahli ilmu dari Yahudi, menurut saya orang ini jauh lebih parah daripada Gus Yahya. Dia bukan hanya tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia sudah mengingkari akidah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Jadi menurut saya TV Al-Waha, Hot Inspiration. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah kepada beliau Al-Mukarram Shahibul Fadilah Romo Kiai Haji Faris Al-Haq Fuad Hashim. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabat sa'adah, pada para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Marzuki Mustamar, beliau Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Al-Haj Imaduddin Uthman Al-Bantani, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Cirebon Kiai Haji Imron Rosyadi, karena beliau ini juga alumni Buntet, hadirin sekalian. Wabil khusus Ahinal Fadil Al-Karim, Presiden PKS yang NU, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Beliau juga adalah alumni Pondok Buntet Pesantren. Ahinal Fadil Al-Karim yang saya hormati Ibu Kapolres atau yang mewakili, Komandan CPM Cirebon Pak Dwi, kemudian ada Direktur Utama Asuransi Bumi Putra Pak Sugito, yang malam hari ini ingin berbaiat menjadi santri Buntet. Ada juga kiai kita yang lagi viral di hari ini, Gus Muharrar, yang kemarin di YouTube-nya taruhan 7 mobil.
Tadi saya ngobrol sama beliau, saya bilang dalam rangka apa Kiai taruhan 7 mobil? Ingin pembuktian, biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Intinya ingin mencari kemuliaan. Kalau ingin mencari kemuliaan dengan singkat, enggak usah taruhan, sedekahkan saja mobilnya ke saya, insya Allah itu akan lebih mulia. Hadirin sekalian, muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat, wali santri, tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini berkat inayah rahmat dari Allah kita semuanya bisa berkumpul kembali di sini di dalam rangka kita menyambungkan kembali alaqah batiniyah kita dengan para guru kita, khususnya adalah masyayikh muassis Pondok Buntut Pesantren dan umumnya adalah masyayikh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan bersama kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah banyak sekali mencucurkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini insya Allah kita yang hadir di sini adalah umat pilihan bagi beliau yang masih memegang teguh keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, saya mengaturkan beribu terima kasih kepada para kiai khususnya, para pejabat khususnya, Polri, TNI yang sudah berkenan hadir di dalam acara Khal Almarhum Al-Maghfurlah Simbah Kiai Fuad Hashim, yang tujuan utamanya kita bersama-sama untuk bertabarruk kepada beliau, khususnya kepada masyayikh Pondok Buntut Pesantren. Yang kedua, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, saya juga tidak lupa mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para kiai, tamu undangan. Barangkali kehadiran hadirin sekalian di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini saya belum bisa menyambuti dengan baik. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Simbah Kiai Fuad Hashim, saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian, sekilas tentang beliau almarhum Al-Maghfurlah Simbah Kiai Fuad Hashim. Kiai Fuad Hashim ini adalah sosok pejuang Nahdlatul Ulama yang waktu semasa hidupnya beliau ini dihabiskan untuk berkhidmah dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Saya pernah tanya kepada beliau, Abah, kenapa Abah itu begitu mencintai NU? Abah jawabnya singkat, mencintai NU berarti mencintai Indonesia. Hadirin sekalian, beliau berjuang untuk NU, berkorban bukan hanya sekedar tenaga dan pikiran, tapi termasuk harta bendanya beliau. Ini juga banyak yang habis untuk perjuangan NU. Satu ketika pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama membangun kantor, ini panitianya adalah beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Manarul Hidayah. Abah saya itu menjual tanah yang uangnya seperak pun tidak diambil oleh beliau, langsung dikasihkan kepada panitia pembangunan kantor Nahdlatul Ulama. Bahkan ketika Kiai Manarul Hidayah datang sowan kepada beliau dan mengaturkan bahwa pembangunan sekretariat PBNU ini kekurangan dana, beliau dengan mudahnya mengeluarkan kunci mobil beserta BPKB-nya dan katanya silakan dijual, lakunya berapa, ambil semua uang. Ini yang menjadi toladan bagi saya sebagai putranya, walaupun memang saya belum bisa berjuang sebagaimana beliau. Beliau pernah menasihati penting kepada putra-putranya. Kata beliau mengatakan, kamu jangan pernah minta apapun dari NU, tapi kalau kamu punya apa-apa, berikan kepada NU. Luar biasa perjuangan beliau. Dengan hebatnya perjuangan beliau ini, maka ketika di hari ini saya melihat ada polemik di tubuh pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jujur wallahi tallahi billahi saya sangat kecewa sekali. Saya sangat kecewa sekali. Maka kemarin ketika saya ini didatangi oleh salah satu wartawan, lalu ditanyakan, Gus,
bagaimana tanggapan jenengan tentang pencopotan ketua PBNU oleh Syuriah? Saya jawab, seharusnya yang dicopot bukan ketua PBNU-nya saja, tapi Rois Amnya juga harus dicopot, dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot. Kenapa Gus demikian? Karena ente bisa lihat sepanjang sejarah pengurus PBNU dipimpin 3 orang ini adalah masa kepengurusan yang banyak tersandung masalah. Ini analisa saya. Masalah yang pertama berawal dari rekrutmen pengurus ketika Muktamar. Ketika PBNU, ketua PBNU mengambil salah seorang bendahara umum yang bernama Mardani Maming. Ini tidak jauh setelah dilantik menjadi bendahara umum, Mardani Maming dicokok oleh KPK karena kasus gratifikasi ketika dia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, yang kemudian itu mempermalukan NU. Dan yang lucunya ketika itu ketua PBNU memberikan konferensi pers, katanya bilang, saya mau memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming. Dalam hati saya ngomong, kok memberikan bantuan hukum? Apa kaitannya dengan PBNU? Mardani Maming ini ditangkap karena kasus gratifikasi tambang. Harusnya kalau ketua umum PBNU ini objektif, statementnya tidak seperti itu. Harusnya statementnya, Maming saya berhentikan dulu sebagai pengurus PBNU sampai kasus hukumnya selesai. Kita hormati penegakan hukum di negara ini, kita hormati supremasi hukum di negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus tentang pengelolaan tambang. Hadirin sekalian perlu tahu bahwa konflik di tubuh PBNU di hari ini bukan tentang Yahudisme. Bukan. Itu hanya kamuflase saja. Hakikatnya konfliknya adalah tentang pengelolaan tambang. Di mana di PBNU ini terjadi banyak faksi. Mereka semuanya menginginkan pengelolaan tambang yang diberikan Presiden Jokowi kepada NU ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Yang pergerakan mereka ini kalau saya analisa, orientasinya adalah bukan untuk membesarkan NU, bukan untuk mensejahterakan NU, tapi pergerakan mereka tentang masalah pengelolaan tambang yang diberikan kepada NU, orientasinya adalah untuk kepentingan, keuntungan pribadi dan keuntungan kelompok faksi. Yang padahal hadirin sekalian, tahun 2012 Lembaga Bahsun Masail NU sudah memutuskan bahwa pengelolaan tambang hukumnya haram dilakukan oleh swasta. Tahun 2024 PBNU menerima hadiah dari Presiden Jokowi untuk mengelola tambang, dan itu diamini oleh Ketua PBNU, Sekjen PBNU, dan Rois Am PBNU. Lucu, NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Mahfud MD atau Profesor Dr. Mahfud MD, silakan bisa dicek di podcastnya. Beliau pernah bercerita begini, bahwa dulu di zaman kepemimpinan Mbah Kiai Hashim Muzadi almarhum al-maghfurlah, NU Kiai Hashim Muzadi, Muhammadiyah Pak Din Samsudin. Mbah Kiai Hashim Muzadi dengan Pak Din Samsudin ini dua-duanya datang ke Pak Mahfud MD meminta agar MK membubarkan segala jenis lembaga atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan tambang. Kenapa? Karena itu gudangnya koruptor, dan korupsi yang terjadi di lembaga dan badan yang mengelola pertambangan nilainya bukan hanya miliar hadirin sekalian, tapi itu sudah triliun. Sehingga MK mengadakan investigasi ke bawah, dan MA menemukan kebenaran. Akhirnya MK meluluskan keinginan dua tokoh ini, yang akhirnya lembaga dan badan yang berkaitan dengan pengelola pertambangan dibubarkan, sehingga ketika itu BP Migas dibubarkan oleh MK. Ironisnya, di hari ini pengurus besar Nahdlatul Ulama berkonflik gara-gara
pengelolaan tambang. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin sekalian, di hari ini, dan saya sempat kaget ketika saya sowan kepada beberapa kiai sepuh di Jawa Timur, ada seorang kiai sepuh menceritakan kepada saya bahwa di hari ini, Gus, kita ini punya pembesar NU yang anti Pancasila. Saya bilang, bagaimana kronologinya, Kiai? Kronologinya begini, saya nggak akan sebut nama siapa, nah, biar sampean cari sendiri. Kronologinya begini, di tahun 1984 NU mengadakan muktamar di Situbondo. Keputusan krusial muktamar di Situbondo antara lain NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang seperti kita tahu bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal karena Pancasila adalah wujud dari al-mu'ahadah al-wataniyah, atau yang bahasa lebih keren yang menyebutkan itu adalah konsensus kebangsaan. Dan konsensus kebangsaan ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin atau menjadi pemimpin negara dan bangsa. Rasulullah tidak pernah melabeli negaranya dengan negara Islam. Maka Rasulullah tidak pernah mengatakan hadza darul Islam, tidak pernah. Rasulullah malah mengatakan hadza darus salam. Itu wujud dan bukti bahwa Rasulullah itu pemimpin yang bijak. Rasulullah tidak pernah melabeli negaranya sebagai negara Islam. Ini dibuktikan lagi. Ada salah satu pembelajaran yang harus kita tangkap bersama, dan ini menjadi inspirasi bagi para kiai dan para ulama NU menerima Pancasila sebagai mu'ahadah wataniyah. Rasulullah itu tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya. Rasulullah tidak pernah menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya. Rasulullah di dalam membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Rasulullah lebih memilih mu'ahadah wataniyah, kesepakatan hidup dalam satu naungan hukum dan negara yang dalam bahasa kerennya disebut dengan konsensus kebangsaan. Maka ketika Rasulullah menyangsi orang Nasrani, mohon maaf, yang kedapatan mencuri dan barang curiannya lebih dari 1 nisab dengan cara memotong tangannya, mohon maaf, ketika itu belum hukum Islam, masih hukumnya Alkitab. Ketika Rasulullah menyangsi orang Yahudi yang kedapatan melakukan zina ghairu muhsan dengan cara meranjamnya dan mengasingkannya 1 tahun, mohon maaf juga, ketika itu belum hukum Islam, masih hukumnya kitab Taurat. Walaupun pada akhirnya dua-duanya diwahyukan di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab pelengkap bagi kitab-kitab yang lainnya. Rasulullah tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya. Rasulullah tidak pernah menjadikan hadisnya sebagai undang-undang negaranya. Rasulullah lebih memilih mu'ahadah wataniyah. Setelah mu'ahadah wataniyah berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat Mekah dan Madinah, apa lalu kemudian yang dilakukan oleh Rasul? Rasul mengumandangkan bahasa nasionalisme kebangsaan. Lewat satu hadisnya beliau mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani, faman adzani faqad adzallah. Kata Rasul, barang siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi. Siapa orang kafir zimmi itu? Orang kafir zimmi itu adalah orang non muslim yang sepakat hidup damai dengan orang Islam, maka menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berani mengatakan kalau konteks dikeluarkannya hadis ini adalah bentuk pembenarannya Rasul terhadap akidahnya orang kafir? Tidak ada yang berani. Jangankan kita, muhadditsin min mutaqaddimin hatta al-mutaakhirin, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena konteks dikeluarkannya hadis ini adalah bentuk dari nasionalisme kebangsaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menjadi falsafah besar bagi para kiai dan ulama NU
di dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai dan ulama NU tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam bukan karena Kiai dan ulama NU tidak ngerti tentang Islam. Kiai dan ulama NU tidak menjadikan undang-undang negara Indonesia dengan Quran dan hadis bukan karena Kiai tidak ngerti dengan Quran dan hadis, tapi Kiai dan ulama NU membangun Indonesia lebih memilih dengan sistem muahadah wataniyah, karena ini yang sudah dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, lalu mana bentuk muahadah wataniyah kita sebagai warga Indonesia? Bentuknya 4 pilar kebangsaan. 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Pancasila syar'i, Undang-Undang Dasar 45 syar'i, Bhinneka Tunggal Ika syar'i, Negara Kesatuan Republik Indonesia syar'i. Wajar muassis Nahdlatul Ulama Mbah Wahab Hasbullah mengatakan hubbul watan minal iman. Mbak Abbas pondok pesantren mengatakan hubbul Indonesia minal ibadah. Di hari ini yang jadi masalah, ada petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang anti dengan Pancasila. Kalau orang ini menilai Gus Yahya ini sikapnya tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena mengundang ahli ilmu dari Yahudi, menurut saya orang ini jauh lebih parah daripada Gus Yahya. Dia bukan hanya tidak bersesuaian dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia sudah mengingkari akidah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Jadi menurut saya bukan hanya Gus Yahya yang harus dicopot, Roisam-nya harus dicopot, sekjennya harus dicopot. Segera usulkan untuk mengadakan MLB, muktamar luar biasa. Kalau muktamar luar biasa ini tidak bisa terselenggara di hari ini, boleh kita tunggu sampai muktamar ke depan, tapi dengan catatan ketiga orang ini dimohon untuk tidak mencalonkan diri. Dan yang kedua, saya minta kepada seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan se-Indonesia untuk tidak mencalonkan ketiga orang ini. Begitu hadirin sekalian. Tadi saya ngobrol dengan Kiai Imaduddin Utsman, dari semua konflik yang ada ini ternyata ada satu hikmah penting yang bisa kita ambil. Apa? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih sangat menyayangi Nahdlatul Ulama. Hikmah terpenting dari semua konflik yang ada sekarang ini, kita bisa menyimpulkan ternyata Allah masih sayang kepada orang NU. Apa? Ternyata siapapun yang akan merusak NU, siapapun yang akan menghancurkan NU, di hari ini aib dan kebobrokannya terungkap di mata publik. Ini bukan skenario kita, ini bukan skenario kita, ini skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau saya boleh berpendapat atas nama pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama. NU adalah sebuah organisasi yang mengemban amanah perjuangan dari Wali Songo, diantaranya adalah pesantren. Karena pesantren ini didirikan pertama kali di Indonesia, pelapornya adalah para Wali Songo. Namun demikian hadirin sekalian, saya berharap kita semuanya tetap mencintai Nahdlatul Ulama, kita semua tetap berada di Nahdlatul Ulama, cintai kiai kita, sayangi kiai kita. Untuk PWI udah nggak usah habib-habiban, kiai kita jauh lebih alim daripada habib. Ketika Bahar bin Smith mengatakan nasionalisme kebangsaan tidak ada dalilnya, itu cetek ilmunya, cetek. Nasionalisme kebangsaan banyak sekali dalilnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian yang tegas dari Gus Faris Abbas, cucu dari Sunan Gunung Jati,
begitu tegas. MLB lah menjadi solusi gonjang-ganjing di PBNU hari ini. Dan ada ungkapan lain, kalau memang tidak bisa MLB, saya kira 3 dari pengurus PBNU, ada Gus Yahya, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Gus Ipul dilarang. Jangan lagi dipilih, jangan lagi diusung jadi seperti itu. Ungkapnya dari Gus Faris Abbas tegas. Saya kira cukup sekian. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.